Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Fisika Dasar kali ini pertemuan minggu ke-6. Kita akan berbicara tentang momentum, kemudian impuls. Nah, ini ada dua hal ini adalah kelanjutan dari dinamika hukum Newton. Tujuan instruksional khusus yang pertama adalah masih berkaitan dengan persoalan mekanika. Anda diminta untuk masih memahami konsep mekanika yang berkaitan dengan momentum dan impuls. Berarti masih ada berkaitan dengan massa, gravitasi seperti itu ya. Kemudian persoalan tumbukan satu dimensi, dan untuk tumbukan kita coba masuk ke dua dimensi. Pada saat SMA kalian sudah mempelajarinya. Kemudian menyelesaikan persoalan sistem partikel. Sistem partikel ini kita anggap tidak berotasi, hanya bergerak linier. Kemudian materinya ini adalah momentum impuls, kemudian hubungan antara momentum dengan impuls, hukuman kekeralan momentum, kemudian tumbukan dan sistem partikel. Ini materi sederhana untuk pertemuan minggu ke-6. Momentum linier. Linier berarti kita acuannya adalah bergerak lurus saja. Analisis dinamika benda, ini konsep gaya, hukum-hukum gerak Newton itu berlaku. Kemudian konsep energi dan usaha itu berlaku juga. Kemudian konsep momentum. Gaya sebagai fungsi dari waktu, ini merupakan konsep dari momentum. Momentum apa sih? Momentum itu dia kita bisa lihat nanti perumusan matematikanya, perubahan yang terjadi akibat adanya interaksi dari masing-masing partikel. Ini untuk skala partikel ya. Momentum juga biasanya diungkapkan pada kemampuan suatu benda untuk dia memulai gerak benda tersebut. Nah, kalau dalam matematika, momentum disejajarkan dengan pengertian kesebandingannya terhadap kecepatan, di mana P momentum itu sebanding dengan massanya kali kecepatannya. Jadi semakin besar massa, kecepatannya juga semakin besar, maka momentumnya besar. Maka kalau kalian melihat tabrakan-tabrakan yang menghancurkan mobil misalkan hancur itu biasanya karena dia selain massanya juga besar, kecepatannya juga besar. Momentum juga diungkapkan sebagai ukuran sulit atau tidaknya untuk mengubah kecenderungan gerak. Jadi kalau misalkan kita bergerak kan karena kecepatan pakai V ya, konstan kan. Ada ketika bergerak, nah ketika dia berubahnya itu sulit, maka itu disebut sebagai momentumnya besar. Sehingga dia sulit untuk merubah kecenderungan dia bergerak. Nah, dapat kalau dikaitkan dengan gaya, coba kita lihat ya. Misalkan kita momentum kan tadi ini ya. Terus kemudian saya diferensialkan dv diferensial. Kemudian ini juga saya diferensial dv. Oke, terhadap waktu kita tuliskan dp terhadap waktu ya, itu sama dengan M-nya, kalau M-nya konstan kita keluarin saja. Yang ada adalah dv per dt. Momentum dibagi waktu. Momentum dibagi waktu itu juga sama dengan kok sama dengan di sini, bukan di sini ya. Sama dengannya bukan di sini, tapi di sini M kali kecepatan bagi waktu A. Berarti kita bisa dapatkan momentum adalah ini, ketika momentum dibagi waktu, ini sama dengan juga apa? Gaya. Ya. Gaya total yang bekerja dalam perubahan, berarti gaya yang bekerja itu adalah sama dengan perubahan momentum per waktu. Ya kan, karena ini kan rumus gaya. Ya, bisa diinikan.
Nah, berikut adalah contoh sederhananya. Kita bisa lihat di sini. Ini ngambilnya yang masanya dengan besar ya, truk. Dia bermassa 1 ton, bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Ini V-nya, berapakah momentum yang benda tersebut. Jadi benda itu udah ada massanya, kemudian dia bergerak dengan kecepatannya konstan, tidak berubah, sehingga di sini bisa langsung saja P sama dengan massa dikali kecepatan. Namun, jangan lupa kecepatannya harus dirubah dalam bentuk meter per detik, karena di sini satuannya dalam kilogram. Sehingga gerak dari truk tersebut, momentum tersebut adalah 25.000 Newton kali second. Nah, kemudian selanjutnya adalah saya akan memperkenalkan apa yang dimaksud dengan impuls. Impuls adalah peristiwa atau gaya yang bekerja pada benda dalam waktu tertentu. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali gaya, jadi ada gayanya, dengan perubahan waktu yang terjadi. Nah, nanti bisa kita lihat fenomena-fenomena apa yang berkaitan dengan impuls. Jadi di definisinya bahwa impuls adalah perkalian dari gaya yang diberikan kepada benda, seberapa cepat gaya tersebut diberikan kepada gaya. Semakin besar gaya, impulsnya juga semakin besar. Nah, ini selisihnya selang waktunya juga berpengaruh terhadap nilai impuls sendiri. Contohnya apa? Ketika bola ditendang kan itu kan ada gaya tendangan kaki, kemudian dengan seberapa cepat tendangan kaki tersebut menyentuh bola, kemudian bola tenis dipukul. Nah, karena pada saat tendangan atau pukulan, gaya yang bekerjanya itu sangat singkat. Oh iya ya, singkat, maka disebutnya sebagai impuls. Ya, nanti apa hubungannya dengan momentum? Nanti bisa kita lihat. Contoh soal sebuah bola ditendang dengan gaya sebesar 48 Newton. Ceritanya kita tahu nih gayanya. Pemain bola segitu nggak ya? 48 Newton dalam waktu 0,8 detik. Siapa yang mau ngitung nih ya? 0,8 detik. Berapa besar impuls pada saat kaki menyentuh bola? Nah, ini berapa sih impulsnya? Langsung saja. F-nya 48 Newton. Itu kayaknya kecil ya. Ini lemah kali, tendangannya lemah. Waktunya 0,8. Sehingga kita dapatkan impulsnya sebesar 38,4 Newton second. Kecil ya, iyalah bola kan ringan. Nah, ini dia hubungan jalinan antara impuls dan momentum. Ini tadi turunan sudah saya turunin bahwa gaya itu adalah ketika momentum diturunkan terhadap waktu. Sehingga kalau kita rubah penulisannya, perubahan momentum sama dengan F dikali dt. Nah, ketemu. Kalau ini kita integralkan, ini juga kita integralkan. Ya, ini kan integral ya. Sehingga bisa kita dapatkan ini perubahan momentum itu sebanding dengan impuls. Nah, perubahan momentum sebanding dengan impuls. Ini kan kalau diintegralkan jadi P. Delta P kan ya, P2 dikurangi P1. Sama dengan, ini kalau diintegralkan, kalau F-nya konstan berarti F kali T2 minus T1. Nah, impuls itu nanti dia di sini adalah luas daerah yang diarsir menyatakan kurva ya. Kalau gayanya besar, rentang waktunya besar, jadi dia cuma besar. Tapi kalau misalkan dia gayanya besar, rentang waktunya kecil, dari runcing seketika.
Biasanya contohnya apa ya? Kalau misalkan kalian tiba-tiba merasakan suatu guncangan tiba-tiba di suatu kendaraan, nah itu pada saat tersebut mobilnya merubah momentum dengan tiba-tiba sehingga merasakan impuls yang berbeda pula. Nah, ini contoh soal bisa dibaca dahulu. Bolanya masanya 0,4, dilempar dengan kecepatan segini, 30. Kemudian bola memantul kembali ke kanan. Nah, berapa sih impuls yang dirasakan oleh bola? Kemudian B, jika bola bertumbukan dengan dinding selama 0,01 detik. Kilat sekali ya. Berapa gaya yang dikerjakan dinding pada bola? Nah, langsung saja kita masukkan untuk kecepatan 1, kemudian kita masukkan untuk kecepatan 2, dapat selisih impulsnya didapat sama dengan 20 kg meter per second. Sesuai pengertian bahwa gaya yang dirasakan sama dengan impuls dibagi saja waktunya, delta T. Sehingga gaya yang didapatkan adalah 2000 Newton. Besar sekali ya, cukup besar untuk mendapatkan 2000 Newton. Ya, baik. Selanjutnya kita coba masuk ke hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum ini bisa kita lihat jika ada suatu benda dengan massa 1 dan massa 2, kemudian saling bertumbukan, sehingga ada muncul gaya 1, 2, itu gaya 1 kepada gaya 2, dan gaya 2, 1, gaya 2 dari massa 1, mereka saling bertumbukan. Kemudian jika tidak ada gaya luar itu yang bekerja pada sistem sehingga misalkan tiba-tiba ada gaya dorongan lain, itu tidak ada, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum total sesudah tumbukan. Ya, nah ini jika tidak ada gaya dari luar, F12 ditambah F21 itu tidak memunculkan gaya baru, tapi dia saling menghilangkan atau nol, maka juga kita dapat uraikan momentumnya. Kan gaya itu kan turunan momentum terhadap waktu, turunan momentum terhadap waktu sama dengan nol. Sehingga kalau misalkan ini konstan, maka kita dapatkan pakai aturan diferensial ya. Ini P1 tambah P2 dibagi terhadap waktu, ini kan dia harus bernilai 0 ya. Maka kalau ini bernilai 0, apa yang diturunkan jika dapat nilainya 0? Maka ini harus berupa angka atau konstan. Sehingga momentum yang terjadi pada benda 1 jika ditambahkan oleh momentum benda 2 itu harus bernilai konstan. Atau biasanya dulu kalian SMA keadaan 1 sebelum sama ke keadaan final atau sesudah ini harus sama ya. Nah, ini kalau ada dua tumpukan. Sehingga disebut ini sebagai hukum kekekalan momentum. Itu asal mulanya ya. Kenapa harus kekal momentum? Kalau ditanya, karena tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Nah, ini contoh soal ini sering kita ketemui. Sebuah peluru dengan massa 50 gram. Ini bisa kalian baca dulu pelan-pelan. Kemudian di sini suruh diminta kecepatan balok setelah tertembus peluru. Jadi ada balok, ditembakkan peluru, ya, mengenai dan menembus. Ini kalian bisa lakukan M1-nya segini, kecepatan awalnya ini,
M2-nya 0. Kenapa? Karena kan dia masuk ke dalam balok ya. Sehingga di sini bisa kalian hitung berdasarkan kekekalan momentum. Ini sama dengan V2-nya kita dapatkan ketika ditanya kecepatan baloknya atau kecepatan balok setelah tumbukan atau dikenai peluru itu sebesar 0,2 meter per detik. Ini bisa kalian lakukan latihan lagi ya. Nah, ini kemudian tumbukan. Tumbukan dalam fisika ada 3 jenis. Yang pertama adalah tumbukan elastik, kemudian tidak elastik, dan kemudian tumbukan sebagian. Ingat-ingat, tumbukan energi kinetik sebelum tumbukan. Ini energi kinetiknya ketika ada benda saling mendekat. Kemudian ini benda ini saling mendekat, ini sebelum tumbukan, maka totalnya adalah energi kinetik 1, energi kinetik 2. I itu inisial. Kemudian setelah tumbukan, ada juga energi kinetik juga mental. Cek, cek setelah tumbukan. Bayangin bola biliar ya, permainan bola biliar. Siapa yang sudah pernah main bola biliar? Nah, itu hukum momentum banget itu. Final, ini kemudian ini juga final. Nah, energi yang hilang dalam proses tumbukan, energi yang hilang ya udah tinggal dibandingkan energi kinetik sebelum dikurangi energi kinetik sesudah. Ini adalah loss-nya, energi kinetik yang hilang. Idealnya banyakkan di alam ini adalah tumbukan sebagian, penting sebagian. Jika tidak ada energi kinetik yang hilang dalam proses tumbukan, jadi energi kinetiknya nggak hilang sama sekali nih. Jadi tumbukan awal sama tumbukan sesudah sama aja besarnya. Maka disebut ini KI, KF berarti energi kinetik kekal. Kalau ada yang hilang, ini disebut tumbukan tidak elastik. Nah, kehilangan energi kinetik terbesar terjadi jika setelah bertumbukan kedua bergerak dengan kecepatan sama. Kalau kecepatan setelah bertumbukan kedua bergerak bersama dengan kecepatan yang sama, tumbukan ini dimakan tumbukan tak elastik sempurna, perfectly inelastic collision. Iya, tumbukan pada ketiga jenis tumbukan tersebut berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku kekekalan momentum, tambahan untuk tumbukan elastik, juga kalau untuk elastik, khusus untuk elastik, berlaku kekekalan energi kinetik. Meskipun untuk tumbukan tak elastik, energi kinetik itu tidak kekal. Namun energi totalnya ya, dia tetap kekal. Sebagian energi kinetik ini energi tentang gerak ini berubah menjadi energi lain seperti panas, bunyi, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk tumbukan elastik satu dimensi, ini tumbukan elastik satu dimensi, M1 dengan kecepatan V1I, inisial atau tumbukan awal, menumbuk M2 yang kecepatannya V2I kok F sih? V2I. Tumbukan masing-masing kecepatannya V1F, dan ini adalah V2F. Jadi ada dua, keadaan awal sebelum tumbukan sama keadaan sesudah tumbukan. Ini bisa dilihat ya. Ini masa 1 misalkan bola 1, ini masa 2 ini bola 2 sebelum tumbukan, kemudian setelah tumbukan, kemudian dan ini setelah tumbukan. Ada final. Masanya dibedakan, masa 1 sama masa 2. Ya, itu satu momentum. Kemudian yang kedua adalah kekekalan mekanik. Nah, sama keadaan inisial, keadaan awalnya untuk benda 1 dengan keadaan awal untuk benda 2 sama setelahnya. Nah, ini bisa dilihat. Ini setengahnya bisa kita coret, bisa kita coret, bisa kita coret, bisa kita coret. Kita dapatkan ini. Seperti ini.
ya. Berarti massa 1 itu isinya dari kecepatan benda 1 sebelum kuadrat dikurangi kecepatan benda 1 kuadrat setelah. Sama juga untuk benda 2. Ya, sehingga bisa kita substitusikan. Ini kita sudah punya data 1. Data 1. Ini punya data 2. Kita substitusikan bahwa V1 final itu sesungguhnya itu kalau di ini kan V1I ini seperti ini ya kalau kita substitusikan. Jadi konsepnya ada dua. Untuk tumbukan elastik satu dimensi ada kekekalan momentum ditambah kekekalan energi kinetik. Jadi kita dapatkan hubungannya seperti ini. Ini kalian bisa coba uraikan sebagai bentuk latihan ya. Nah, kemudian jika target awalnya jam, jadi kalau misalkan kalian nabrak bolanya setelah tumbukan, terus benda tersebut diam. Setelah nabrak dia diam. V2 ininya 0. Nah, berarti kan ada yang dihapuskan, berarti hubungannya tinggal ini. V1F, V1I. Dapat kan ini bedanya ini M1, M2, ini hanya tinggal permainan M saja. M itu apa? Massa. Nah, sekarang beda untuk tumbukan tidak elastik. Nah, ini sebelum tumbukan mereka saling menumbuk, kemudian setelah tumbukan seperti ini. Ketika kalau nempel, ini kan nempel ya. Kalau nempel berarti dia kecepatan finalnya sama. Sehingga kita bisa dapatkan kecepatan finalnya adalah hasil dari M1V1I awal, M2 kali V2I keadaan awal. Nah, ini koefisien elastik atau restitusi. Koefisien restitusi adalah perbandingan antara kecepatan sesudah dikurangi kecepatan sebelum. Ini ya, min V2 V1 dibagi V2 V1. Untuk tumbukan elastik sempurna, E-nya 1. Artinya tidak ada energi yang dibuang. Elastik sebagian nilainya setengah. Ada pengurangan kecepatan setelah tumbukan sehingga ada energi yang dibuang. Tumbukan elastik, tidak elastik berarti mereka saling nempel. Kecepatannya sama. Nah, ini tumbukan dalam 2 dimensi. Sebelum tumbukan. Sesudah tumbukan ternyata mereka membentuk sudut, tidak masalah, jangan bingung ya. Membentuk sudut kalau misalkan kita dalam arah X, kalian sudah tahu, langsung diproyeksikan aja terhadap sumbu X, berarti kesejajarannya pakai cos. Seperti itu. Ini juga sebenarnya pakai cos. Coba lihat gambarnya baik-baik. M1-nya mental ke sana dengan membentuk sudut theta. Yang M2-nya mental ke sini dengan membentuk delta. Delta ya. Apa sigma. Sehingga kekekalan energi kinetiknya dibandingkan dengan kekekalan momentum. Komponen arah X jika tumbukannya elastik biasanya diberitahu ya komponen arah Y. Nah, karena dalam tumbukan itu ketika dia bergeraknya miring ini jangan lupa dia juga bergerak dalam arah Y. Kan miring ya. Nah, sekarang kita membahas tentang pusat massa sistem partikel. Pusat massa adalah jika kalian mempunyai sebuah benda di satu sisi, kemudian ada benda di sisi lainnya, dihubungkan misalkan dengan batang, maka gabungan pusat massanya dari kedua ini adalah
perumusan dalam koordinat, dituangkan dalam, misalkan dalam koordinat X. Ini sama dengan massa 1 kali posisi di satunya, kemudian massa 2 terhadap posisi X2-nya, kemudian dibagi seperti ini. Kita dapat perluas lagi, misalkan dalam bentuk X, Y, dan Z, maka posisinya juga sama, tinggal masanya tetap perkaliannya kali jaraknya itu, R-nya, apakah terhadap X, atau terhadap Y, atau terhadap Z. Nah, ini dibagi penjumlahan dari total massa itu sendiri. Kita nanti dapat koordinatnya. Misalkan koordinat pusat massanya XP-nya dinilai 1, YP-nya untuk dinilai 2. Ini kan koordinat kan? Karena ini X. Nah, gerak pusat massa ini jika misalkan kita melihat ada bola-bola, dia misalkan saling terikat, kemudian sama-sama bergerak. Misalkan kita punya ada bola, kemudian mereka saling terhubung, terus mereka bergerak ke arah sana. Nah, kalau bola-bola kayak gini kan kita harus mencari pusat massanya kan, titiknya di mana kan. Nah, kita cari misalkan titik pusat massanya di sini. Nah, ketika udah kita dapat resultan massanya, akhirnya kita dapatkan momentumnya P, pusat massa, kali kecepatannya gitu loh, tujuannya dari gerak pusat massa. Cara mudahnya ya tinggal seperti ini aja, kita cari aja dulu pusat massanya. Posisi X, seperti rumusan tadi kan, R1 kali M1 ditambah R2 kali M2 di total bendanya ada berapa banyak, dibagi massa itu sendiri. Nah, kita harus mencari koordinatnya terhadap X, Y. Percepatannya apa? Ya udah turunan dari kecepatan. Ya, jadi gerak pusat massa itu gabungan dari beberapa benda yang bergerak secara bersamaan. Kita harus cari pusat massanya. Jadi mau posisi di mana mewakili pusat massa. Kalau contohnya kalau manusia pusat massanya di mana? Di sekitar pusar ya. Nah, itu pusat massanya. Ini bisa seperti ini. Nah, ini contoh soalnya. Nah, kan 3 buah benda tuh, ada benda 1,5, 4,5, 10 bergerak pada posisi ini. R2-nya ini dan R3-nya ini. Nah, tentukan posisi pusat mereka ketiganya. Masukkan aja satu-satu ya. Ini ada massa 1 kali posisi 1, ya kan? Massa 2 kali posisi 2, massa 3 kali posisi 3. Setelah dihitung ingat perkalian ya. Perkalian ini. Nah, ini kan kemudian kalian akan mendapatkan posisinya, pusat massanya berada di minus 2,3 dalam arah X, dalam arah Y-nya berapa? 0,6. Nah, ini adalah pusat massanya, sentral dari massanya. Baik, terima kasih.